warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, oke teman-teman. Hari ini kita melanjutkan pembahasan yang kemarin mengenai analisis regresi dan korelasi. Jadi sebenarnya sebelum slide ini ada slide yang untuk khusus analisis regresi linear berganda, tapi saya langsung saja karena di sini yang kita bahas adalah hanya poin-poin pentingnya saja. Nah, analisis korelasi dari namanya adalah ko dan relasi ya. Jadi itu berarti menggambarkan bahwa ada relasi, apakah ada relasi atau hubungan dari variabel yang terikat maupun variabel bebasnya. Jadi seperti itu. Sejauh mana hubungan itu nanti bisa diukur. Jadi ini sebenarnya sama dengan uji koefisien regresi sebenarnya, kurang lebih seperti itu. Ya. Jadi sebelum dilakukan analisis regresi, langkah yang bisa ditempuh adalah melakukan analisa korelasi terlebih dahulu ya, yang ditujukan untuk mengetahui erat tidaknya hubungan antara variabel. Ya. Jadi selain dengan cara kemarin diagram pencari itu, kita bisa mencari juga cara apakah pemodelan itu bisa dilanjutkan dengan cara menganalisis secara korelasi. Gitu. Jadi ada beberapa cara itu ya. Kalau kemarin kan kita pakai gambar ya, gambar diagram chart itu kan pakainya grafik ya. Dari grafik itu kan kita bisa tarik garis, kemudian di situ kita bisa kelihatan apakah pemodelan ini bisa dilanjutkan gitu ya. Formulasinya itu bisa dibuat. Gitu. Kemudian pada analisa regresi untuk observasi Y diasumsikan bahwa X adalah tetap konstan dari sampel ke sampel. Jadi X itu yang konstan. Ya. Nah, jika mempengaruhi Y, karena Y itu variabel terikat. Interpretasi koefisien korelasi untuk mengukur kuatnya hubungan antar variabel tergantung pada asumsi yang digunakan untuk X dan Y. Bila X dan Y bervariasi, maka koefisien korelasi akan mengukur covariability atau kesamaan variasinya ya, antara X dan Y. Di dalam analisa regresi, koefisien korelasi digunakan untuk mengukur ya, cocok atau tepat atau fitness ya disebutnya garis regresi sebagai pendekatan data observasi. Besarnya koefisien korelasi dinyatakan sebagai P ya. Kovarian XY dibagi theta X dan rho ya, ini mungkin rho ya, rho X dan rho Y sama dengan rho XY bagi rho X kali rho Y. Nah, kemudian dalam prakteknya tidak diketahui, tetapi nilainya dapat diestimasi berdasar data sampel ya. Bila R adalah bentuk P, maka R dinyatakan sebagai seperti ini. Ini rumus ini itu didapat dari turunan gradien juga ya, karena kalau kita lihat grafik ya kemarin itu kan ada syarat-syarat untuk terpenuhinya korelasi itu. Ya. Jadi dinyatakan sebagai R sama dengan sigma XY ya, R sama dengan sigma XY dibagi akar sigma X dikalikan akar sigma Y. Itu bisa dijabarkan karena nanti datanya tidak cuma satu, maka dikalikan dengan N-nya. Ya, N itu jumlah datanya. Di N dikalikan sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi akar N sigma X kuadrat dikurangi sigma X yang dikuadratkan dikalikan akar N kali sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y yang dikuadratkan. Jadi seperti itu ya. Di sekali lagi formulasi ini didapat dari kita menurunkan formulasi gradien garis ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian nanti kita bisa memeriksa tingkat korelasinya ya, karena nilai korelasi itu bisa
negatif maupun positif ya. Nah, berarti nilainya itu harus berada di antara -1, ya, lebih besar dari -1 ya otomatis ya, dan lebih kecil dari 1. Ya. Nah, di sini pengertiannya, jika R sama dengan 1 atau mendekati 1, ya, berarti bisa 0,8, 0,9, dan seterusnya, sampai nanti ke 1. Maka hubungan antara dua variabel itu sangat kuat secara positif. Ya. Itu hubungan yang terjadi searah, nah, yaitu apabila nilai X meningkat, maka Y juga akan semakin meningkat, dan sebaliknya. Jadi, ini kalau misalkan dibuat contoh, itu mungkin jika penjualan iklannya ditingkatkan, ya, jumlah iklan ditingkatkan, itu akan mendongkrak jumlah penjualan. Jadi seperti itu. Ya, itu contoh yang positif. Ya. Kemudian jika R sama dengan -1 atau mendekati -1, maka hubungan antara dua variabel sangat kuat secara negatif, yaitu hubungan yang terjadi berbalik arah, yaitu apabila nilai X meningkat, maka akan diikuti dengan penurunan Y atau sebaliknya. Ya, jadi kalau X-nya naik, Y-nya justru turun. Ya, itu dalam hal ini contohnya itu misalkan hubungan antara jumlah pasien yang divaksin dengan jumlah penurunan kasus COVID. Misalkan ketika jumlah yang divaksin itu semakin banyak, maka jumlah kasus juga semakin sedikit atau turun. Nah, begitu juga jika R sama dengan 0 atau mendekati 0, maka hubungan antara dua variabel itu tidak ada, ya, atau lemah istilahnya ya. Jadi misalkan 0,1 itu lemah, maka dapat dikatakan tidak terdapat hubungan antara X dan Y. Jadi kalau dibuat model itu errornya akan besar gitu ya. Jadi untuk memprediksi atau mengestimasi nilai kontinu itu kurang atau bahkan tidak bisa sama sekali ya. Karena akan banyak errornya. Nah, berdasarkan nilai derajat korelasinya, baik positif maupun negatif, di sini sudah ada range sendiri-sendiri ya, atau rentangnya ya. Jadi dianggap lemah atau diabaikan, dan dianggap tidak adanya hubungan antar variabel itu kalau ya, tadi kesepakatannya kan mendekati 0 ya. Cuma di sini dibuat rentang, yaitu kurang dari 0,2. Maksudnya kalau hubungannya positif berarti antara 0 sampai 0,2 itu dianggap lemah. Nah, kalau negatif ya sebaliknya, dari minus 0,2 sampai ke 0. Kemudian dianggap rendah itu jika rentangnya 0,2 sampai 0,4, dan dianggap sedang kalau rentangnya 0,4 sampai 0,7. Nah, untuk yang 0,7 sampai 1 itu korelasinya sangat kuat. Nah, sebenarnya dari rentang ini pun kita sudah bisa membagi lagi. Jadi misalkan rentang rendah dan lemah itu mungkin kita tidak meneruskan lagi untuk membuat pemodelan atau formulasi baru ya. Tapi yang sedang dan kuat atau erat ini kita bisa pertimbangkan. Misalkan sedang itu karena bagaimana dengan kondisi datanya gitu. Apakah kondisi datanya masih bisa diperbaiki ya, maksudnya dalam artian mungkin dengan metode-metode, kan banyak metode itu untuk menganalisis data ya. Jadi kita kan sebaiknya tidak menggunakan satu metode untuk menganalisis atau mengeksplorasi data kita ya, sehingga nanti menghasilkan data yang masih bisa digali untuk buat estimasi formulasinya. Jadi seperti itu. Jadi kalau yang dua ini mungkin bisa kita abaikan sih ya. Ini ya. Yang atas ini bisa kita pertimbangkan. Yang dua bawah ini kita. Oke. Selanjutnya, nah ini di sini ada beberapa
diagram pencar ya yang menggambarkan dari koefisien korelasi itu sendiri. Ya. Yang sebelah kiri atas ini datanya sangat acak sekali. Ya, kalau kita jadi intinya ini tidak linear ya. Ini tidak linear, tapi bukan berarti kalau tidak linear itu tidak bisa dicari pemodelannya karena metode regresi itu juga ada yang non linear. Jadi yang linear ini, yang non linear ini mungkin secara linear tidak bisa dibuat pemodelannya. Namun dengan metode-metode regresi yang non linear ini bisa dibuat pemodelannya. Ya, jadi bukan tidak mungkin ya karena tetap ada beberapa metode maupun algoritma yang nantinya bisa diusahakan untuk menyelesaikan data yang sifatnya nonlinear seperti ini acak. Nah, kalau yang tengah atas ini sudah jelas dia menunjukkan koefisien korelasi yang negatif ini ya. Nah, makanya R-nya itu sama dengan -1 gitu. Ya. Jadi ini kuat termasuknya ya karena ini titik-titik ini itu apa namanya konstan gitu ya. Jadi di sini dikatakan -1. Jadi kalau ini dibuat garis ya ini akan selalu menempel ke garis itu sehingga errornya dianggap 0. Gitu ya. Yang sebelahnya itu sama ya. Ini positif ya. Nah, korelasinya positif, R sama dengan 1. Jadi ya tadi kita memberi contoh ya. Kalau kita sering-sering iklan mungkin bisa menaikkan penjualan seperti itu kan berharapnya seperti itu. Misalkan contohnya seperti itu. Kalau yang negatif itu kan seperti tadi ya, jumlah vaksinasi ya diharapkan dengan jumlah vaksinasi yang bertambah maka akan terjadi penurunan kasus COVID kan seperti itu. Nih yang bawah ini yang sebenarnya kita bahas ya, karena dalam numerik itu kan nilainya berupa hampiran ya. Jadi kalau seperti ini eksak ya, sudah pasti. Kalau ini kan hampiran, makanya nilainya itu yang mendekati ya. Ya di sini kan R-nya itu sama dengan 0,8 ya. Nah, maksudnya ini kan mendekati 1, tapi dengan rentang korelasi yang sudah kita bahas sebelumnya, 0,8 itu kan mendekati 1, jadi dianggap masih bisa dibuat pemodelannya. Begitu juga yang sebelahnya ini hampiran korelasi yang positif. Nah, nanti ada uji korelasinya gitu ya. Yang jelas kalau 0 atau mendekati 0 itu tidak ada hubungannya gitu antara X dan Y. Jadi ini sebisa mungkin ya tidak dilanjutkan untuk dibuat pemodelannya menggunakan regresi linear. Nah, kita harus mencari metode lain lagi, contohnya menggunakan regresi nonlinear atau algoritma lain yang sifatnya bisa mengakomodir ini. Kemudian satu itu pi itu lebih dari 0, berarti ada hubungan positif. Ya. Yang gambarnya kalau kurvanya itu naik terus. Dan H1 kalau itu P kurang dari 0 itu ada hubungan negatif. Kalau P tidak sama dengan 0 itu ada hubungan. Berarti intinya kalau tidak sama 0, dengan 0 itu ada hubungan. Ya meskipun hubungannya lemah gitu. Nah, apabila P sama dengan 0, ya maka variansi R diberikan oleh var R sama dengan rho kuadrat. Ya, R sama dengan 1 minus R kuadrat bagi N kurangi 2. Di mana R2 atau R square itu disebut sebagai koefisien determinasi untuk mengukur besarnya kontribusi X terhadap variasi. Ya, jadi yang bawah ini sebenarnya formulasi yang sama ya. Hanya mungkin teknik pengujiannya yang berbeda. Oke, nanti untuk selanjutnya kita praktek di Microsoft Excel ya. Sebenarnya jika pertanyaan bisa ditaruh di kolom komen. Kemudian
Salam sejahtera, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.